Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Salma Putri dengan NIM E0F12408. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyampaian impuls, aksi potensial, dan proses depolarisasi dan repolarisasi. Baik, selamat menyaksikan. Mekanisme jalannya impuls saraf yaitu sistem saraf yang menyampaikan informasi dengan cara menghantarkan impuls saraf, yang mana impuls saraf yang dikirim adalah berupa loncatan aliran listrik, yang di dasarnya ada dua mekanisme penghambatan impuls saraf, yaitu penghantaran melalui membran plasma di sepanjang sel saraf dan penghantaran melalui sinapsis. Pengantaran impuls saraf, yaitu melalui membran plasma, merupakan suatu impuls saraf dapat terjadi karena membran plasma dari sel saraf bersifat semi-permeabel, sehingga hanya dapat dilewati oleh jenis ion-ion tertentu. Pada membran plasma, protein secara aktif mentransport ion-ion tertentu dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Ketika suatu membran plasma akson dirangsang, permeabilitas terhadap ion natrium Na meningkat. Akibatnya, Na yang berasal dari luar mudah untuk masuk ke dalam akson dan muatan berubah menjadi positif. Lalu, penghantaran impuls saraf melalui sinapsis, yaitu dalam sistem saraf, hubungan tersebut menjadi penting karena dapat mengendalikan komunikasi antar sel saraf. Sinapsis meneruskan impuls saraf dari satu sel saraf ke sel saraf lain dengan cara melepaskan suatu agen kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Lalu ada aksi potensial. Potensial aksi adalah kejadian dasar yang digunakan sel saraf untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Potensial aksi sangat penting bagi fungsi otak karena menyebarkan informasi dalam sistem saraf ke sistem saraf pusat dan menyebarkan perintah yang dimulai di sistem saraf pusat ke perifer. Lalu yang ketiga tentang proses depolarisasi dan repolarisasi. Potensi aksi neuronal memiliki 3 tahap utama, yaitu depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Depolarisasi awal ditentukan oleh tegangan ambang sel, yaitu potensial membran yang menyebabkan saluran natrium berpagar tegangan NaF terbuka untuk memungkinkan masuknya ion natrium. Lalu, repolarisasi dimulai saat saluran kalium berpagar tegangan Kf terbuka. Meskipun Kf memiliki tegangan ambang yang hampir sama dengan Na, kinetika saluran kalium jauh lebih lambat. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi tersebut. Lebih kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.